Kemudian yang ketiga, cepat baik Bapak Ibu sekalian, apa yang ketiga? Perkara yang perlu kita jauhi sejauh-jauhnya sesuai dengan hadis sahih Bukhari Muslim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh seseorang yang tidak dibenarkan secara syariat dengan tanpa alasan yang benar. Membunuh seseorang dengan tanpa alasan yang benar tidak dibenarkan oleh syariat agama kita. Wong tidak katik salah sama kita, ya, ditumpahkan darahnya, atau punya salah sama kita, ya, kemudian dendam dia, kemudian dibunuh dia dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, dikapak misalnya, ditujah misalnya, dan lain sebagainya, atau disantet misalnya Bapak Ibu, sehingga perutnya kembung mati dia Bapak Ibu sekalian. Orang yang membunuh jiwa seseorang tanpa hak, tanpa alasan yang benar, demi Allah akan masuk neraka selama-lamanya. Allah berfirman, "Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban syadida." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, kata Allah dalam firman-Nya dalam ayat ini, fajaza'uhu jahannam, maka balasan dari Allah tidak lain dan tidak bukan adalah neraka jahannam, dia kekal abadi selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah menumpahkan darah orang lain, tapi luar biasa ini dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali zalim kepada orang lain, menumpahkan darah orang lain atau sampai membunuh orang lain. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ibu bapak sedang enak di rumah, tidur ibu, jam 12 malam rumah dibedak doang, lotek bedak doang. Atau dia lewat jendelanya dibedak, masuklah maling, masuklah rampok ini dalam rumah ibu. Kemudian bapak bangun. Bapak ini termasuk ahli silat misalnya, ahli karate, ahli bela diri, bergumul dengan perampok. Perampoknya bawa golok, 2 orang. Akhirnya bergumul bapak, bersilat bapak dengan perampoknya, direbut ini goloknya, tertujah sama dia, mati dia ini perampok. Ini yang namanya membunuh dengan membela diri Bapak Ibu sekalian. Apakah dosa kalau macam ini? Tidak. Dia membunuh dengan dibenarkan oleh syariat Bapak Ibu sekalian. Dia membela diri. Atau ibu bapak naik motor, malam-malam naik motor jam 11 BGR, ya, kemudian di tengah jalan dicegat oleh begal, 2 ekor begal bawa celurit. Bapak termasuk wong yang ahli bela diri, nyilek ke, kemudian terpegang ini celurit, tertujah sama dia, tegorok sama lehernya, mati ini begal. Kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita membela diri, membela harta kita, membela juga keluarga kita. Tapi di hukum negara kita kadang disalahkan, tidak apa-apa. Yang penting di hukum Islam di hadapan Allah kita tidak bersalah, kita membela diri Bapak Ibu sekalian. Ini yang namanya membunuh dengan dibenarkan dalam syariat kita. Selain itu tidak boleh. Algojo misalnya, yang memancung seseorang yang berbuat salah, orang membunuh di Arab Saudi, kisas hukumannya, dipancung dia Bapak Ibu sekalian. Algojo yang memancungnya tidak kemudian salah dia, sesuai dengan syariat Islam. Ini algojo, ya, bukan dia berdosa besar, tidak berdosa besar, karena memang syariat Islam mengajarkan itu, membolehkan itu.
Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.